Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih lemes ya Pak, Bu. Saya doakan yang jauh salamnya banter, keras, hutangnya dilunasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini banyak hutangnya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak yang punya hutang ya. Karena jawabnya keras semua. Tapi mudah-mudahan ya, jawab keras ini bukan karena doa mudah-mudahan dilunasi hutangnya ya. Tapi apa ya? Tapi karena kewajiban kita menjawab ya, salam. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para asatidzah, kemudian kiai, kemudian juga tokoh agama dan juga tokoh masyarakat Masjid Al-Hikmah Bandar Surabaya, dan yang kami hormati juga semua hadirin hadirat muslimin muslimat, sholihin sholihat yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, bisa meluangkan waktu untuk bertolabul ilmi. Kemudian yang pertama ya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini ya, sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih melunakkan hati kita, meringankan air tangan kita, meringankan langkah kaki kita untuk bermajelis ilmu. Walaupun tadi ya, moderator menyampaikan ya, banyak sekali kesibukan-kesibukan di bulan Syawal. Memang di bulan Syawal ini ya, ini menjadi momentum ya disunahkannya ya, orang menikah ya. Makanya di bulan Syawal itu banyak sekali orang yang menikah. Dan ini sebagai ujian tersendiri Pak ya, sebagai ujian tersendiri ya, bagi kita. Karena di bulan Syawal kita disunahkan apa? Berpuasa Syawal. Nah ini jadi ujian bagi kita. Maksudnya seperti apa? Ya. Misalkan ya, habis lebaran kita pekan-pekan pertama itu masih sibuk silaturahmi, kemudian rekreasi bersama keluarga dan lain sebagainya. Mau puasa Syawal itu susah, benar apa benar? Ya, benar. Habis itu pekan kedua, nah itu udah mulai nih, ada yang hajatan, ada yang nikahan, ada yang walimahan dan lain sebagainya. Mau puasa susah Pak? Enggak Bu, susah ya. Karena masuk walimahan kita nggak makan, gitu ya. Pekan ketiga seperti itu, dan ini pekan keempat ya. Ternyata masih banyak juga yang ya, mengadakan ya, hajatan, masih banyak yang mengadakan ya, walimahan. Nah ini menjadi ujian bagi kita untuk melaksanakan puasa Syawal. Nah ini kira-kira puasa Syawalnya udah pada selesai atau belum? Insyaallah. Udah ya? Sebagian. Jangan-jangan masih ada yang belum. Seharusnya kita ingat hadis Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya, kemudian diikuti dengan berpuasa Syawal berpuasa di bulan Syawal 6 hari, maka pahalanya bagaikan berpuasa selama 1 tahun. Masya Allah ya, puasa Ramadan 30 hari
kemudian ditambah puasa Syawal 6 hari. Tapi pahalanya ya bagaikan puasa 1 tahun. Berarti Allah melipat gandakan ya 10 kali lipat. 1 tahun itu kan kurang lebih 360 hari. Jadi Masya Allah ya, sungguh ya sangat rugi. Alangkah meruginya ya ketika kita tidak bisa melaksanakan ya puasa Syawal. Maka barangkali ya kalau ada yang belum puasa Syawal ya, ada sebagian ulama yang memperbolehkan mengqadha puasa Syawal di bulan Zulqa'dah dengan syarat ya 10 hari awal di bulan Zulqa'dah. Ada yang melarang, tapi juga ada yang memperbolehkan. Tapi dengan syarat ya, memang di bulan Syawal dia ada udzur sakit, misalkan sakit yang parah, ya, kemudian kalau yang ibu-ibu ya datang bulan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan, semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, ya, teladan kita dalam segala aspek kehidupan, yang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat cucuran keringat yang beliau keluarkan, tetesan darah yang beliau korbankan, alhamdulillah agama Islam ini bisa sampai di Bandar Surabaya. Alhamdulillah Pak. Bayangkan Pak ya, kalau misalkan saat itu Nabi Muhammad ketika sedang hijrah ke Taif akan mendakwahi orang-orang Taif, saat itu Nabi Muhammad kan dilempari batu, dicaci, dihina, dibilang orang gila dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau misalkan saat itu Nabi Muhammad SAW ya putus asa ya. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Mutungan. Bahasa Jawanya mutung. Kalau seandainya saat itu Nabi Muhammad putus asa, ya, nggak mau dakwah lagi, ya Allah ternyata dakwah itu berat, aku nggak mau dakwah lagi, aku nggak mau menyebarkan dakwah Islam lagi. Ya mungkin ya agama Islam tidak ya, tersebar ke seluruh penjuru dunia ya, saat ini. Maka Masya Allah ya, begitu hebatnya, ya, begitu kita harus memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Ya, dengan melaksanakan sunnah-sunnah ya, Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita itu kan suka mengaku ya, kita itu umatnya Nabi Muhammad, kita mengikut Al-Quran dan Sunnah. Tetapi banyak sekali sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Contohnya apa Pak? Contohnya bersiwak, ini sunnah. Tapi memang seringkali kita meninggalkan ya. Dan ini juga jadi ujian bagi kita. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah ya, yang lain yang perlu kita ya, lazimi kembali sebagai apa? Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya agak grogi ya. Masih ngatur nafas supaya tidak tidak terlalu tergesa-gesa. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kajian yang sudah tersebar ya, kandungan ya surat Al-Kahfi. Sebelum masuk ke situ ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Fahrudin ya. Nama saya Muhammad Dia ya, bukan Muhammadiyah. Kenapa bilang saya pastikan seperti itu? Karena nama saya ini sering kali ketika saya mengisi kajian bilangnya itu Muhammadiyah. Hanya orang-orang itu tersinggung. Makanya saya pastikan nama saya Muhammadiyah, Muhammad spasi Dia. Dia itu artinya apa? Dia itu artinya cahaya. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 4 kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran." Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ja'ala asy-syamsa diya'a. Matahari itu bersinar. Matahari itu bercahaya. Jadi cahaya itu bukan hanya nur saja. Mungkin selama ini kita tahunya nur itu cahaya. Padahal ya, dia itu juga artinya cahaya bersinar. Tapi untuk apa? Untuk matahari. Nah, kalau bulan beda lagi. Allah melanjutkan wal qamara nuran. Dan bulan itu ya terang benderang, bersinar juga. Nah, jadi kalau nur ini buat bulan, kalau cahaya dia ini buat matahari. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita ya.
karena ini majelis ilmu ya. Majelis ilmu ini kan kita sadar, kita seringkali mendengarkan hadis bahwasanya ya, majelis ilmu itu ya, pasti akan ya, didatangi oleh para malaikat. Mungkin ya saat ini masjid ini ya masih banyak terasa tempat-tempat yang kosong, tapi pada hakikatnya ya, ini penuh Pak, penuh sama malaikat. Sampai bapak, bukan bapak ya, sampai ibu-ibu ya di atas bawah semuanya ya, penuh sesak oleh para malaikat yang ingin apa? Ikut bermajelis ilmu. Ya, Masya Allah ya, orang-orang yang bermajelis ilmu ini fadilahnya sangat besar sekali. Bahkan orang yang bermajelis ilmu ya bukan hanya sampai di situ saja keutamaannya, didoakan oleh binatang-binatang ya, bahkan sampai ikan-ikan di laut, bahkan sampai semut-semut yang berada di dalam lubang-lubang mereka itu mendoakan kita. Masya Allah Pak, didoakan hewan-hewan. Tetangga kita aja kadang nggak mendoakan kita, ya kan? Saudara-saudara kita saja terkadang ya tidak mendoakan kita. Bahkan ya, alhamdulillah ya bapak ibu, keluarga dan lain sebagainya terkadang hanya berdoa untuk sendiri, lupa mendoakan ya, saudaranya, keluarganya, tetangganya dan lain sebagainya. Tapi Allah berikan keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu apa? Ya, didoakan ya, oleh binatang-binatang, oleh hewan-hewan ya, semut-semut, ikan-ikan ya, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang mendoakan orang-orang yang bermajelis ilmu. Masya Allah ya, kita harus banyak berterima kasih ya kepada semut-semut yang terkadang ya menggigit kita ya, kepada apa namanya hewan-hewan yang terkadang mengganggu kita. Tapi Masya Allah ternyata ya, hewan-hewan tersebut ya mendoakan kita. Jamaah masih dari hikmah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah ya, kandungan ya, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini mungkin ya, sudah sangat familiar ya, sudah sangat familiar di kalangan kita ya. Bahkan kita disunahkan untuk membacanya di setiap ya, malam Jumat. Rasulullah SAW ya, pernah bersabda yang artinya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sinar kepadanya ya, antara Jumat satu dengan ya, Jumat yang lain. Masya Allah, fadilahnya sangat besar sekali. Sebelum masuk ke surat Al-Kahfi, saya akan membacakan ya, perkataannya ya, sahabat karibnya Imam Syafi'i. Sahabat karibnya Imam Syafi'i, beliau adalah Sufyan bin Uyainah, pernah mengatakan ya, innama ayatul Qur'an khazain fa idza dakhalta khizanatan fajtahid alla takhruj minha hatta ta'rif ma fiha. Ini sahabat karibnya Imam Syafi'i mengatakan ya, Sufyan bin Uyainah, bahwasanya ya, ayat-ayat Al-Qur'an adalah gudang harta simpanan. Jika kamu memasuki gudang tersebut, pastikan agar kamu tidak keluar darinya sehingga kamu mengetahui apa yang terdapat di dalamnya, sehingga kamu mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Ini nasihatnya Masya Allah menusuk sekali bagi kita ya. Ayat Al-Quran ini sebagaikan gudang yang penuh dengan hiasan, penuh dengan perhiasan, penuh dengan berlian dan lain sebagainya. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah mengingatkan jangan sampai kita masuk ke dalam gudang ya, tetapi ya, kita keluar dulu. Masuk gudang yang banyak berliannya, tapi kita keluar nggak bawa berlian, karena nggak tahu bahwasanya itu berlian. Kalau bahasa Indonesianya bisa kita ibaratkan seperti ini. Jangan sampai jadi ayam yang mati di lumbung padi. Lumbung padi ini kan makanannya ayam, ya kan? Nah ini ada ayam ya, dia kelaparan, masuk ke dalam lumbung padi, tapi keluar lagi masih dalam keadaan lapar, tidak kenyang. Padahal di dalamnya itu ya banyak sekali makanan-makanan bagi dia. Lumbung-lumbung, ya, lumbung-lumbung padi yang bisa jadi makanan ya bagi ayam. Karena ayam tersebut tidak tahu bahwasanya ya hal tersebut adalah penting bagi. Hal tersebut adalah ya makanan pokok baginya. Maka Masya Allah ya saat ini ya Indonesia ini kan sawitnya ini kan Masya Allah ya tersebar luas ya. Dari ujung sampai ujung Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Kalau Jawa kayaknya nggak ada. Jawa ini nggak ada pohon sawit ya. Tapi Masya Allah ya dengan gudangnya sawit ya ternyata minyak goreng ya,
Mahal. Masih mahal Pak ya? Berapa sekarang per liter? Ibu-ibu Masih ibu berapa Bu? 25. 22. Oh ya, sangat apa namanya kok? Sangat miris sekali ya. Kita berada di gudang sawit ya. Tapi kita ya, kesusahan cari minyak goreng ya. Tentu dengan harga yang mahal pun. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah mengingatkan kita jangan sampai jadi seperti itu. Dalam hal apa? Ya, dalam hal kitab suci kita, dalam Al-Quran. Al-Quran ini kan masya Allah ya, gudangnya ilmu, gudangnya apa namanya pengetahuan bagi kita. Maka jangan sampai kita ini orang Islam ya, orang Islam kita mengaku Al-Quran adalah pedoman hidup kita, tetapi kita tidak tahu makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Walaupun mukjizat Al-Quran ini kan masya Allah ya, kita baca gak tahu artinya aja ya, tapi bisa melunakkan hati kita. Hati kita bisa lembut karena kita membaca Al-Quran. Maka tujuan saya menyampaikan apa namanya gambaran global dari surat Al-Kahfi adalah ya, bagaimana ya saya sendiri juga apa namanya belajar, kemudian Bapak Ibu juga belajar ya, kira-kira kandungan surat Al-Kahfi ini ya. Sebelum masuk ke kandungan surat Al-Kahfi, kita masuk ke asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ini apa? Jadi disebutkan ya, asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ini adalah ya, saat itu ya, ketika Nabi Muhammad SAW berada di masa-masa yang sulit, masa-masa fase-fase makiyah. Fase-fase makiyah ini kan apa namanya? Umat Islam diuji dengan begitu berat. Umat Islam ya, yang masuk memeluk agama Nabi Muhammad ya, dicaci maki, disiksa, dibunuh, ya, diancam dengan berbagai ancaman. Bahkan ya, syuhada pertama orang yang pertama kali syahid ya, siapa? Orang yang pertama kali syahid ya, ada Amr bin Yasir, kemudian ada yang perempuan itu siapa lupa namanya? Sumayyah ya, syahid pertama ya di dalam Islam. Ini karena apa? Karena mereka memeluk agama Islam. Dan masih banyak lagi ya, ada Bilal bin Rabah dan sebagainya. Masya Allah ya, ujian yang sangat berat bagi mereka di awal-awal dakwah Islam ada. Nah, sekarang kita masuk Islam gampang apa gampang ya? Masuk Islam gampang apa sangat mudah sekali? Sangat mudah sekali. Bahkan ya mayoritas di sini masuk Islam ya semenjak lahir. Ada yang mu'alaf, ada. Enten buat tadi? Nggak ada ya. Insya Allah semuanya sudah masuk Islam semenjak lahir. Dan tidak ada ujian-ujian yang begitu memberatkan. Apakah kita masuk Islam sampai diuji akan dibunuh? Ya, apakah kita masuk Islam akan diuji sampai disiksa, dipukul, ya, dan lain sebagainya? Mungkin bagi para mu'alaf ya banyak sekali kisah-kisah di luar sana mu'alaf yang mereka ini masuk Islam ya dengan berbagai ancaman, dibunuh lah ya, tidak dianggap sebagai anak lah, kemudian tidak mendapatkan warisan ya, dan lain sebagainya. Masya Allah ya, kita ini ya, sudah terima enaknya ya, ya. Jadi Nabi Muhammad yang bersusah payah ya, Nabi Muhammad yang terseok-seok ya, mendakwahkan Islam. Nah, kita tinggal menikmati saja. Tapi masalahnya ya, kita yang terkadang tinggal menikmati saja ya, kita kurang bisa maksimal ya, betul apa betul? Kita mengaji ya, ikut pengajian ini susah apa berat? Gampang. Jadi ujian tersendiri. Terkadang jadi ujian tersendiri. Kita ikut pengajian itu ya, ada urusan lah, kemudian sibuk belum ngurusin apa namanya kerja dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, di akhir pekan ini ya, di hari Ahad ya, mungkin terkadang kalau orang-orang kalau bikin itu kan ada yang piknik ya, ada yang refreshing ya. Nah, ini refreshingnya di masjid, masya Allah ya, kita menuntut ilmu ya, mendapatkan pahala. Jamaah masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Kahfi ini, surat Al-Kahfi turun ya di masa-masa ya susahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengapa
surat Al-Kahfi ini turun di masa-masa susahnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah karangannya Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri ya. Nanti di dalam surat Al-Kahfi itu terkandung kisahnya Zulkarnain. Kisahnya Zulkarnain, seorang raja yang menguasai antara timur dan barat. Kekuasaannya Masya Allah sangat besar sekali, sudah gemilang. Kemudian kata Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri, surat Al-Kahfi diturunkan di saat masa-masa sulitnya Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai motivasi bagi Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, mungkin saat ini engkau ya, dicaci, dihina, kemudian dipersulit dakwahnya. Untuk mendakwahkan satu ayat saja ya, banyak sekali tantangannya. Kemudian kata saya Sofir Rahman Al-Mubarakfuri, mungkin saat ini Anda susah, wahai Muhammad, tapi nanti suatu saat nanti ya, engkau wahai Muhammad akan menjadi bagaikan Raja Zulkarnain yang menguasai antara timur dan barat. Dan buktinya sekarang ya, saat ini ya, Islam ya, terbentang ya dari ujung sampai ujung ya, menjadi mayoritas ya, apalagi di Indonesia menjadi mayoritas ya, terbesar ya di dunia. Umat Islam terbesar di dunia. Ya walaupun ya kita tahu ada yang Islamnya KTP ya Pak Bro, ada yang Islamnya cuman kalau pas lebaran gitu kan, ada yang Islamnya pas Jumatan toh gitu kan, nanti sholat 5 waktu nggak pernah sholat. Ada yang Islamnya pas pengajian. Ada juga yang Islamnya itu kalau menjelang pemilu. Kalau menjelang pemilu itu Masya Allah ya, solehnya luar biasa, datang ke masjid ya, pakai peci dan lain sebagainya. Maka apa namanya? Nah ini tadi kembali ke kisahnya asbabun nuzul ya, turunnya surat Al-Kahfi. Jadi Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri memberikan penjelasan bahwasanya surat Al-Kahfi diturunkan di masa-masa sulit Nabi Muhammad SAW supaya apa? Supaya menjadi motivasi supaya nanti engkau wahai Muhammad akan menjadi bagaikan Raja Zulkarnain yang menguasai antara timur dan barat. Jamaah masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya langsung saja ya masuk ke surat Al-Kahfi. Sebelum masuk ke situ ya. Ini dari tadi sebelum terus ya. Jadi banyak mukadimahnya. Saya nyampaikan hadis ya. Ada hadis khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Ya, kita sering mendengarkan hadis ya, atau bahkan mungkin ada yang baru pertama kali mendengarkan ya. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit ya, adalah ya, hari Jumat. Kemudian padanya Nabi Adam diciptakan. Kemudian hari Jumat tersebut ya, Nabi Muhammad dimasukkan jannah. Kemudian pada hari Jumat juga Nabi Adam ya, dikeluarkan dari jannah. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali terjadi pada hari Jumat. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian saya sampaikan lagi hadis yang kedua. An Abi Darda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha asra ayatin min awal suratil kahfi ya usima min ad-dajjal. Barang siapa ya, yang menghafal ya, 10 ayat dari surat Al-Kahfi ya, maka akan terhindar, akan terselamatkan dari fitnah dajjal. Korelasinya apa? Tadi sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kemudian saya nyampaikan hadis juga bahwasanya orang yang menghafal surat Al-Kahfi ya, 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terselamatkan dari fitnah dajjal. Korelasinya adalah kita paham ya bahwasanya nanti hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Dan sebelum datangnya hari kiamat akan banyak sekali tanda-tanda yang Allah nampakkan bagi kita. Ada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian matahari terbit dari barat, kemudian asap, api dan lain sebagainya. Nah, fitnah yang terbesar ya, tanda-tanda kiamat yang terbesar adalah datangnya Al-Masih Dajjal. Dajjal ini nanti ya akan jadi tanda-tanda ya, datangnya hari kiamat. Kita paham ya, Dajjal ini kan Masya Allah ya, fitnahnya
sungguh luar biasa, nggak main-main. Maka kita berlindung ya dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah Dajjal. Jangan sampai kita bertemu dengan ya, Al-Masih Dajjal. Maka kita di setiap Jumat ini disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi ya, dari ayat 1 sampai selesai. Ini sebagai ya, tameng kita nanti ya, agar terhindar dari fitnah Dajjal. Mungkin ketika sholat kita juga disunahkan untuk meminta perlindungan ya, dari fitnah Dajjal. Ya kan? Kita sebelum salam itu kan disunahkan baca doa. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika ya, min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setiap sholat berarti berapa kali rakaat? 17 ya, 17 rakaat. Kita setiap sholatnya kita ditahan sebelum salam kita disunahkan untuk ya meminta perlindungan ya dari Al-Masih Dajjal. Belum ketika kita membaca ya, doa tersebut di sholat-sholat sunnah. Jadi begitu hebatnya fitnah Dajjal. Bayangkan ya, Dajjal ini Allah berikan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan. Dajjal itu kan nanti bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup, bisa menumbuhkan tanaman, bisa memiskinkan orang, bisa mengkayakan seseorang. Nah, kalau misalkan iman kita lemah, ya, kita melihat hal-hal yang seperti itu, ya, mungkin kita akan mengira Tuhan, ya, karena memang sifat-sifat Dajjal ini banyak sekali, ya, sifat-sifat ketuhanan, bisa menurunkan hujan. Ya, kalau kemarin yang belum lama, ya, yang bisa menahan hujan, pawang Sabah, ya, pawang Rara, katanya punya remote AC ya, di langit. Ya. Itu langsung saya searching itu Pak. Di Shopee itu ternyata ada remote Rara itu ya. Harganya 70 sekian ratus juta harganya. Ada itu dijual. Oh ya, ini menjadi peluang bagi mereka untuk ya, menanamkan ya, kesedihan ya, bagi umat Islam di Indonesia. Nah ini aja baru Rara ya Pak ya. Banyak orang yang percaya gitu kan. Baru pawang hujan Rara. Banyak orang yang percaya. Nanti bagaimana dengan ya, Al-Masih Dajjal? Masya Allah ya. Begitu luar biasanya ya, fitnah Dajjal ini. Nah, korelasinya dengan surat Al-Kahfi ya. Ternyata di dalam kandungan surat Al-Kahfi ini ada 4 kisah ya. 4 kisah ini yang nanti banyak mewakili dari fitnah-fitnah Dajjal. Nanti saya tidak akan menjelaskan secara gamblang, tapi saya jelaskan secara global saja. Kemudian solusinya apa yang Allah berikan kepada kita supaya terhindar dari ya, fitnah tersebut. Kisah yang pertama ya, yang menjadi yang mewakili fitnah Dajjal adalah di dalam surat Al-Kahfi terkandung ya, kisahnya Ashabul Kahfi. Kisahnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi-nya kita pahami. Diriwayatkan Ashabul Kahfi ini ya, hidup di masa fatrah antara zamannya Nabi Isa sampai zamannya Nabi Muhammad. Ya, masa fatrah tidak ada kenabian. Nah, pemuda Kahfi ini hidup di zamannya Raja Dicyanus. Raja Dicyanus ini ya, raja yang sangat kejam dan tentunya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia musyrik. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mayoritas saat itu ya, karena memang di masa fatrah tidak ada nabi saat itu ya, banyak sekali kemusyrikan terjadi di mana-mana. Orang menyembah berhala, kemudian ya masih memberikan hidangan sembelihan ya untuk berhala. Kemudian banyak sekali ritual-ritual yang banyak sekali terkontaminasi oleh kesirikan-kesirikan di dalam. Nah, ada 7 pemuda ya. Diriwayatkan ya ada 7 pemuda. Kan di surat Al-Kahfi ini kan juga ada yang mengatakan 3 atau 4 dan yang keempat adalah anjing.
anjingnya ya Ashabul Kahfi gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan juga 6 atau 7 ya, dan termasuk anjing di dalamnya. Wa yakununa sab'atu wa thaminhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 dan yang ke-8 adalah ya anjingnya. Jadi 7 pemuda ini ya ternyata ya mereka ini adalah ya anaknya para bangsawan, anaknya para pejabat. Kalau sekarang mungkin anaknya presiden, anaknya gubernur, ya anaknya pejabat dan lain sebagainya. Mereka kaya bangsawan, tapi mereka berani meninggalkan hal tersebut, ya. Berani meninggalkan kekayaan yang melimpah, berani meninggalkan kedudukan yang sangat tinggi. Demi apa? Demi menyelamatkan agama ini, demi menyelamatkan iman. Ya, ini fitnah yang pertama. Fitnah yang nanti akan dibawa oleh Al-Masih Dajjal adalah fitnah keimanan. Keimanan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti Dajjal itu akan menemui manusia ya, dengan sifat-sifat ketuhanan tadi ya, dan akan memberikan fitnah-fitnah iman kepada orang yang ditemuinya.